Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Handayani, saya dari kelompok 2 akan membacakan isi dari makalah kami yang berjudul Kerangka Konseptual dan Tujuan Pelaporan Akuntansi. Kerangka kerja konseptual memberikan adaptasi sistematik dalam standar akuntansi bagi lingkungan bisnis yang terus berubah. PSB menggunakan kerangka kerja konseptual untuk membekali perkembangan standar akuntansi yang baru secara terorganisasi dan memudahkan seseorang untuk mengerti dan mengantisipasi standar masa depan. Kerangka kerja konseptual membuktikan tujuan dari pelaporan keuangan dan karakteristik dan informasi akuntansi yang baik, mendefinisikan dengan tepat istilah-istilah yang bisa digunakan seperti aset, pendapatan, serta menyediakan petunjuk dan pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan secara tepat. Menurut PSB, kerangka konseptual merupakan suatu konstitusi, suatu sistem yang koheren dari hubungan antara tujuan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan menjelaskan sifat fungsi serta keterbiasaan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual mengidentifikasi ruangan lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkatan operasional, kerangka operasional berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang pengakuan dan pengukuran elemen laporan keuangan. Artinya, perumusan kerangka konseptual dimiliki dengan penentuan tujuan dan menjadi landasan untuk menyusun elemen karakteristik kualitatif informasi pengukuran serta elemen laporan keuangan. Kerangka konseptual dan tujuan pelaporan akuntansi. 2 isu definisi. Menurut pandangan neraca, aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas di mana sumber daya tersebut mempresentasikan manfaat di masa mendatang yang diharapkan menghasilkan aliran kas masuk secara langsung atau tidak langsung. Aset juga dibatasi untuk menyajikan sumber daya ekonomi yang dimiliki entitas. Menurut pandangan laba atau rugi, aset tidak hanya meliputi aset yang didefinisikan oleh pandangan neraca, tetapi semua item yang tidak mempresentasikan sumber daya ekonomi suatu entitas, namun diperlukan untuk penandingan dan penentian income secara memadai jika kita mengeluarkan masalah beban tangguhan. Definisi aset akan mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Mempresentasikan aliran kas suatu entitas. 2. Manfaat potensial yang diperoleh entitas. 3. Konsep legal atas properti yang mempengaruhi definisi akuntansi aset. Cara aset diperoleh menjadi bagian dari definisi dari transaksi sekarang atau masa lalu. Transaksi pertukaran, transfer searah dari pemilik, atau keuntungan yang tidak diduga dapat dipertukarkan, merupakan karakteristik penting dari aset. C. Hal-hal yang mendasari konsep akuntansi akrual. 1. Akrual adalah proses akuntansi yang mengakui peristiwa dan kejadian non-kas pada saat mereka terjadi, atau dengan kata lain pengakuan pendapatan dan peningkatan kewajiban yang berkaitan dalam jumlah tertentu yang diharapkan akan diterima atau dibayarkan, biasanya dalam bentuk kas di masa depan. 2. Penangguhan adalah proses akuntansi yang mengakui penerimaan kas saat ini sebagai kewajiban dan mengakui pembayaran kas saat ini sebagai aktiva dengan harapan akan terjadi dampak di masa yang akan datang. 3. Alokasi. Alokasi adalah proses akuntansi yang menempatkan jumlah tertentu menurut rencana atau rumus tertentu. 4. Amortisasi adalah proses akuntansi secara sistematis memperkecil jumlah tertentu melalui pembayaran ataupun penghapusan secara berkala. 5. Realisasi adalah proses pengkonversian sumber daya dan hak-hak kas menjadi uang. Realisasi paling tepat digunakan untuk pelaporan akuntansi dan keuangan untuk
merujuk kepada penjualan aktiva untuk mendapatkan jumlah uang. 6. Pengakuan. Pengakuan adalah proses pencatatan atau pemasukan secara formal suatu hal dalam rekening dan laporan keuangan perusahaan. Cukup sekian, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1976, hasil kerja tulis tangan akhirnya pada periode 1978 sampai 1985 komponen kerangka konseptual yang diberi nama Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC. Statement of Financial AC berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan bisnis. Tujuan secara keseluruhan adalah untuk informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. Dan ekonomi ini merupakan turunan langsung secara umum, merupakan versi singkat dari laporan tersebut dengan beberapa pertimbangan. Nilai penting yaitu A. Manfaat informasi yang harus melebihi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. B. Laporan akuntansi bukan merupakan satu-satunya sumber informasi tentang perusahaan. C. Akuntansi akurat sangat bermanfaat untuk menilai dan memprediksi. D. Informasi yang tersedia harus bermanfaat.